Hai guys, sama seperti video sebelumnya, di video kali ini gue akan membahas berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini berasal dari Mina dan Jimin x EOE. Yap, perseteruan antara kedua belah pihak ini masih berlanjut sampai sekarang. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Meminta Jimin untuk tidak abaikan pesannya, perseteruan antara Mina dan Jimin x EOE berlanjut." Nih isi beritanya guys, perseteruan antara kedua mantan anggota girl group EOE ini kembali berlanjut. Tahun lalu industri musik K-pop digemparkan dengan kontroversi bullying yang dialami Mina x EOE, di mana ia mengungkapkan bahwa rekan timnya di EOE yaitu Jimin telah membulinya selama 10 tahun selama Mina promosi sebagai anggota EOE. Sejak kontroversi tersebut meledak ke permukaan, perseteruan antara Jimin dan Mina terus berlanjut hingga Jimin memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan usai menyampaikan permintaan maaf yang panjang di akun media sosialnya. Sejak itu Jimin tidak pernah muncul di depan publik maupun memperbarui akun media sosialnya. Namun perseteruan itu belum berakhir karena baru-baru ini Mina meninggalkan komentar di Instagram Jimin dan mengatakan supaya Jimin tidak mengabaikan pesannya. Berikut adalah komentar Mina. "Merasa bersalah, kau menangis dan memohon dan menangis lagi. Kau penuh dengan kebohongan. Tentu kau tidak akan memahami aku karena kau membenci aku dan mengganggu aku tanpa alasan. Kau tidak bisa mempedulikan aku dengan teliti. Kau hampir seperti kamera pengawas yang mengawasiku. Kau hampir seperti bayanganku yang mengikutiku untuk menemukan kesalahan terkecil di diriku. Tindakanmu dan perkataanmu sangat berbeda. Aktingmu adalah yang terbaik. Hubungi aku. Kau tahu nomorku. Kau tidak menjawab, tak peduli berapa kali aku menghubungimu." Mina mengaku ia belum menerima permintaan maaf yang pantas dari Jimin dan meminta Jimin untuk secara tulus meminta maaf pada dirinya. Di satu sisi Jimin mengaku ia telah meminta maaf atas semua perbuatannya yang salah. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Mina lagi-lagi berusaha mengontak Jimin. Kali ini dia minta Jimin untuk membalas pesannya, untuk menelpon dia. Katanya Jimin ini ngacangin pesan-pesannya dia gitu. Dan ya, kita semua tahu perseteruan ini sudah berlarut-larut. Sebenarnya kita semua mikirnya udah selesai ketika Jimin akhirnya meminta maaf di umum juga, dan akhirnya Jimin itu pensiun dari dunia entertainment. Bener-bener pensiun guys, dia menghilang. Ada yang pernah bilang waktu itu berita keluar bahwa Jimin itu sekarang tinggalnya di pedesaan gitu, sampai udah segitunya gitu. Tapi ternyata Mina seperti orang yang masih belum bisa memaafkan. Mungkin ya, sekali lagi kita menganggap bahwa mungkin mentalnya udah terlalu kena sehingga dia begitu, apa ya bahasanya, mendendam gitu. Tapi masalahnya jadi nggak selesai-selesai. Beberapa kali Mina itu tertangkap menyakiti dirinya sendiri. Bahkan yang terakhir sempat gue beritain juga, Mina memposting foto yang bisa dibilang agak horor di Instagram, dimana dia memfoto tangan berdarah gitu. Dan ketika itu gempar juga, akhirnya dipikir Mina beneran. Ada yang bilang itu bukan tangannya Mina. Gue belum cross check itu beneran tangan Mina apa bukan. Yang jelas yang diposting Mina itu adalah sesuatu yang sebenarnya dilarang di Instagram juga atau di berbagai media sosial, karena postingannya sangat mengerikan, sangat berbahaya gitu. Nah, yang mau gue sorotin di sini adalah komentar-komentar di portal berita Pancave yang gue baca ini. Kalian bisa cek sendiri nanti, banyak sekali komentar yang sekarang berbalik justru sebel sama Mina. Nih beberapa komentar yang akan gue bacakan. Gue tidak akan menyebutkan username-nya ya guys. Gue akan membacakan beberapa komentar, tidak eksplisit juga, gue rubah-rubah dikit paling, tapi intinya sama yang mereka omongin gitu. Kira-kira omongan-omongannya orang pada bilang gini, "Jujur mulai bosen lihat berita ini" gitu. Ada yang bilang, "Mina kayaknya terus ngejar Jimin ya karena Mina masih nggak rela. Dikiranya setelah kebongkar tuh Jimin bakal nyesel dan minta maaf, tapi nyatanya nggak terjadi. Itu yang bikin Mina kayaknya kesel banget gitu. Tapi yang mau jadi pertanyaan, apakah dia benar-benar bisa move on kalau keinginannya terwujud?" Jadi menurut si netizen ini adalah, kalaupun nanti Jimin diminta-minta maaf lagi, Jiminnya minta maaf, apakah Minanya bisa move on gitu walaupun Jiminnya udah minta maaf? Kalau misalnya memang mendendam, mau diapain gitu. Ada yang bilang panjang banget dramanya, kapan kelar ini? Terus ada yang bilang, ini yang paling lucu, ada yang bilang gini, "Udah ketemuan aja terus baku hantam dah biar selesai," katanya. Ada yang ngomong gitu. Ada juga yang bilang gini, "Kalau gini terus Mina jadi sama aja kayak Jimin gak sih anjir?" Ada yang bilang,
wah dramanya melebihi tukang bubur naik haji. Astagfirullah. Ada yang bilang kok jadi neror Jimin sih anjir. Jimin udah hilang dari peredaran dunia hiburan, masih aja dikejar-kejar. Ini lama-lama jadi kayak haus atensi ya si Mina gitu. Kok gua ngerasa Mina kayak nyari sensasi tuh. Intinya komen-komennya kalau kalian baca malah berbalik nih sekarang. Banyak orang yang kayak sebel ke Minanya gitu. Yang paling parah ada yang ngomong gini, disuruh lapor ke pihak berwajib tapi dia nggak mau. Disuruh self love karena banyak yang sayang sama Mina tapi dia malah lebih mentingin antis. Terus malah upload foto orang lain berdarah-darah, malah bikin gaduh dan khawatir. Sampai Kanes juga bingung maunya Mina kayak gimana. Definisi permintaan yang tulus itu kayak gimana. Soalnya Jimin udah dapat karmanya, dia udah dibenci dan gak jadi idol lagi. Ya intinya kayak gitu. Dan omongan-omongan ini sangat sangat relate nih. Gua masih inget banget di awal gua bahas kasus Mina dan Jimin ini, gua berusaha netral. Waktu itu Mina speak up kalau dia adalah korban bullying, tapi waktu itu belum ada bukti, baru ada omongan dari Mina, belum ada klarifikasi apapun. Waktu itu gue beritain pertama kali, gue bilang jangan memihak dulu, kita lihat nanti kalau udah ada buktinya baru kita bisa memihak gitu. Tapi waktu itu gue sempet diserang sama beberapa orang yang bilang gak bisa gitu, korban harus kita lindungi gitu, walaupun belum ada bukti, walaupun itu baru berupa opini atau baru berupa speak up dari korbannya. Kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi gue sebagai orang yang membahas ini diminta memihak sama netizen yang nonton gue ketika itu. Tapi gue tetap merasa gue nggak perlu memihak yang mana dulu gitu. Sampai akhirnya Jimin terbukti dan gue nggak ada masalah kan itu buat gue. Kalau salah ya salah gitu. Dan akhirnya bener Jimin salah dan akhirnya dia keluar dari dunia entertainment, dan buat gue nggak ada masalah, itu setimpal sama apa yang dia lakukan gitu. Tapi begitu Jimin udah keluar, Mina terus-terusan melakukan hal-hal seperti ini sampai akhirnya netizen nih berbalik. Nah ini yang gue sesalkan gitu. Dulu ketika gue tidak mau mendukung salah satu pihak, pengen lihat netral dulu supaya nggak ngebenci gitu, supaya nggak ngejudge dan nggak ngebenci, orang pada kesel sama gue. Sekarang orang-orang yang dulu dukung Mina kayaknya malah berbalik sebel sama Mina nih sekarang. Padahal Mina sekarang lagi di tahap butuh bantuan loh guys. Ini dia menurut gue harus diakui bukan cuma mental tapi kejiwaannya. Gue nggak tahu mental sama kejiwaan tuh beda apa sama. Yang ngerti coba komen di bawah ya. Intinya yang gue lihat kejiwaannya itu udah bener-bener terguncang. Dia nih harusnya menurut gue gak boleh dikasih handphone atau gadget gitu. Harusnya Mina itu bener-bener ditemenin aja, dibikin healing, dibawa ke psikiater atau psikolog gitu, bener-bener di terapi full gitu. Selama dia masih megang handphone kayak gini, masih bisa buka medsos, ya berbahaya, dia akan melakukan hal-hal seperti ini. Dan sangat wajar kalau lama-lama enek. Nah itu yang gue bilang, yang tadinya ngebela dia enek. Nah sedangkan kalau misalnya yang ngebela dia akhirnya enek, kan kasihan, dia butuh bantuan, tapi yang mau ngebelain, yang tadinya ngebelain malah enek gitu. Makanya bahaya banget. Udah mulai ada netizen-netizen yang ngerasa dia malah nyari sensasi atau haus akan atensi gitu. Soalnya Jiminnya udah kena hukuman yang bisa dibilang setimpal guys. Jimin ini kan trainer dari muda gitu. Dia impiannya jadi artis, jadi idol, dan sekarang seluruh impian itu sudah hilang, sudah terkubur karena kesalahannya. Dia udah gak bisa jadi artis lagi, udah gak bisa jadi public figure lagi. Dia udah menghilangkan atau melupakan seluruh karirnya. Dia katanya tinggal di pedesaan, entah dimanapun dia tinggal. Intinya Jimin udah melepaskan mimpi yang dari kecil dia bangun gitu. Dan harusnya itu udah jadi hukuman buat dia. Dia juga udah minta maaf ke si Mina ini. Cuman kalau dasarnya jiwa Mina ini memang terguncang dan dia nggak bisa maafin, kalau dia udah nggak bisa maafin, ya nggak bakal selesai ini kasus gitu. Maksudnya ya permasalahannya adalah bukan di Jimin lagi, tapi Minanya nggak mau maafin. Mina mau apa ke Jimin? Kalau misalnya Mina maunya Jimin mati aja deh biar dia happy gitu, trust me, orang akan berbalik membenci Mina karena Mina nggak dibikin mati sama Jimin gitu. Kalau Minanya berbalik pinginnya Jimin mati aja, malah Mina yang jadi penjahat jatuhnya gitu. Makanya ini tuh dia harus diterapi, harus healing, dan harus minta maaf. Makanya kalau di agama, di kepercayaan gue nih, memang memaafkan itu adalah hal yang sangat penting gitu. Memaafkan adalah hal yang bikin ketenangan hati kalau di kepercayaan gue atau di agama gue gitu. Makanya Mina harusnya diterapi, di healing supaya dia bisa memaafkan dan tenang gitu. Karena Mina ini masuk agensi baru, Mina masih di dunia entertainment, dia masih bisa melanjutkan karirnya, umurnya masih bisa terbilang muda gitu. Jadi masih panjang karirnya. Sayang kalau dia begini terus. Dan
Sumpah, dari berita sebelumnya pun, dari yang dia posting foto tangan tuh gue udah bilang, ini orang sekitarnya, circle-nya dia tuh ngapain ya sebenarnya ya? Kenapa dia ini gak kayak apa ya, kayak dibiarin aja gitu, dan akhirnya melakukan hal seperti ini terus. Kalaupun dia sebel sama Jimin dan masih pingin marah sama Jimin atau pengen keluar-keluar, kalau bisa jangan online, offline aja gitu. Jangan sampai orang-orang lain tahu atau orang-orang di luar circle dia tahu, karena kayak tadi gue bilang, takutnya orang enek dan berbalik ke dia. Mina kita tahu banyak banget yang support dia, banyak banget yang ngasih insight positif ke dia, banyak banget yang komen positif di IG-nya dia, tapi dia terlihat lebih memedulikan omongan anti sesuai dengan kata netizen tadi. Ya, Mina kayak sebel mulu, dia sempet curhat juga kayak, apa salahku, kenapa kalian membenciku gitu. Jadi segitu banyak yang komen positif ke dia, yang lebih dia tanggepin atau yang lebih dia pikirin adalah komen negatif gitu. Jadi memang harus dijaga banget. Nah, makanya gue sangat bertanya-tanya nih, circle-nya kemana gitu. Dan gue berharap semoga cepat selesai gitu. Dan buat orang yang mulai merasa enek dengan kasus ini dan mulai merasa enek dengan Mina, please jangan enek. Mina tetap butuh semangat, tetap butuh vibe positif gitu. Gak perlu kita nyalahin Jimin lagi, yang penting fokus ke Minanya gitu. Dan Mina semoga cepet sembuh gitu. Dan kalaupun ada berita gini lagi, gak usah bilang enak deh guys, gak usah komen aja, kacangin aja, daripada lu justru spread yang negatif. Kasian gitu, hawa negatif tuh biasanya akan sampai ke orangnya langsung gitu. Jadi semoga kasus ini cepat selesai dan semoga kita semua tetap bijak menanggapi kasus ini. Selanjutnya berita yang gue bahas datang dari Lee Seung-gi. Ini lucu sekaligus aneh nih buat gue beritanya. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul ajukan protes atas hubungannya dengan Lee Da-in, penggemar Lee Seung-gi kirim truk LED. Nih isi beritanya guys, penggemar kirim truk LED sebagai aksi protes atas hubungan Lee Seung-gi dan Lee Da-in. Baru-baru ini diumumkan bahwa Lee Seung-gi berkencan dengan aktris Lee Da-in selama kurang lebih 1 tahun. Tidak seperti biasanya jika kabar kencan Lee Seung-gi akan didukung publik dan penggemar, kali ini justru ditentang. Pasalnya orang tua Lee Da-in pernah terlibat dalam kasus penipuan yang cukup besar dan menimbulkan banyak korban, namun tidak menerima hukuman yang setimpal, dan hal ini membuat geram banyak orang. Sebagai aksi protes, Airen atau fandomnya Lee Seung-gi mengirimkan truk LED di sekitar daerah Songbuk, Seoul. Truk ini akan berkeliling di daerah tersebut dan saat malam akan berhenti di depan kediaman Lee Seung-gi. Truk tersebut menayangkan 2 tulisan yang berbunyi, "Tidak apa-apa, kamu tidak tahu. Sekarang kami beritahu, mereka menimbulkan terlalu banyak korban dan kami telah melindungimu selama 17 tahun. Sekarang Lee Seung-gi yang melindungi Airen." Berikut komentar netizen yang pro dan kontra mengenai hal tersebut. Ini ada komentar netizennya guys. Yang pertama, bukan penggemar meminta persetujuan, tapi di sisi lain perasaan penggemar pasti campur aduk. Yang kedua, tapi itu kan keputusan dia untuk berkencan. Yang ketiga, tapi kan itu perihal kencan dan kalau tidak menyukainya keluar aja dari fandom. Yang keempat, sepertinya itu saseng dan masih banyak lagi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jadi fansnya Lee Seung-gi ini marah dan tidak setuju dengan hubungan Lee Seung-gi yang baru saja terungkap ini. Mereka mengirimkan LED udah kayak fans K-pop zaman sekarang. Biasanya fans K-pop ngirimin LED ke depan agensi biasnya gitu. Ini malah ngirimin LED ke daerah rumahnya Lee Seung-gi dan akan ditaruh di depan rumah Lee Seung-gi untuk nyuruh Lee Seung-gi putus dari pacar barunya ini. Nggak baru juga sih, sebenarnya udah setahun. Alasannya tadi dibilangin bahwa orang tua si pacarnya ini pernah kena kasus yang merugikan banyak orang. Di sini ada yang bilang nih, aku ingin berkata itu berlebihan, tapi jumlah kerugian yang dihasilkan mereka mencapai 2 triliun Korea won atau 25,7 triliun rupiah. Wow, dari 350.000 korban. Memang korbannya banyak dan menurut netizen Korea bahwa walaupun sudah menimbulkan kerugian sebesar itu, mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi kesel lah orang-orang dan nggak pingin Lee Seung-gi ini pacaran sama si aktris Lee Da-in ini. Kemarin gue sempat bahas waktu Lee Seung-gi dikonfirmasi pacaran bahwa Lee Seung-gi itu di Korea image-nya sangat baik. Image-nya Lee Seung-gi adalah cowok yang sering dibandingin ibu lu sama lu gitu. Jadi kayak misalnya ibu-ibu sering bilang, kayak gitu dong kayak Lee Seung-gi, kayak gitu dong kayak Lee Seung-gi ke anak cowoknya gitu. Jadi Lee Seung-gi ini memang kecintaannya publik Korea gitu, dan kayaknya fansnya memang banyak banget dan tidak setuju karena Lee Seung-gi yang dikenal baik, dikenal sebagai
aktor dan artis yang punya vibe positif tiba-tiba memacari orang yang dianggap kanets atau fansnya ini adalah anak dari orang yang tidak baik gitu. Nah, kalau buat gue pribadi, gue nggak tahu menurut kalian gimana. Coba tanggapan kalian di bawah tulisin ya gitu. Kalau gue pribadi, menurut gue ini sangat tidak tepat menurut gue. Karena apa? Karena yang pertama, Lee Seung-gi bukan anak kecil gitu. Kalau ini yang pacaran anak 17 tahun, mungkin masih bisa deh lo ngomongin gini gitu. Tapi yang diprotes ini adalah orang yang bahkan udah kelar wamil. Umur Lee Seung-gi itu udah lebih dari 30. Dia tentunya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidupnya. Itu yang pertama. Dia milih si Lee Dain ini pasti kan dia udah lihat bibit bebet bobotnya, bahasanya dia udah lihat orangnya kayak gimana, dia udah lihat hubungan keluarganya gimana, apakah dia memang, kalau memang orang tuanya adalah orang yang tidak baik, Lee Seung-gi kan bisa lihat nih dia nurun orang tuanya apa enggak gitu. Karena Lee Seung-gi bukan orang bodoh, kita semua tahu Lee Seung-gi juga adalah salah satu artis yang pinter gitu. Kelihatan banget kalau dia di TV, di variety show maupun di drama, kelihatan kalau dia bukanlah artis kacangan gitu. Dia adalah orang yang pinter. Jadi buat gua ini sih udah masuk ke urusan pribadi orang. Walaupun kita fans, tetap harus ada jaraknya lah antara fans dengan idola gitu. Fans nggak punya hak untuk ngatur-ngatur idolanya. Itu dari sisi Lee Seung-gi-nya. Nah, kalau dari sisi Lee Dain-nya, buat gua nggak fair. Kalau buat gua nggak tahu kalau kalian berpikirnya gimana. Kalau buat gue sangat tidak fair anak itu dicap sama seperti orang tuanya, karena anak punya kehidupan yang berbeda. Banyak kok anak yang akhirnya musuhan sama orang tuanya kalau memang orang tuanya ternyata tidak baik. Anak kan punya kehidupan sendiri, apalagi si Lee Dain ini sudah dewasa. Dia kan tahu apa yang dilakukan ibunya ini tidak baik. Nggak mungkin dia ngikut gitu kalau memang dia kepingin jadi orang baik gitu. Dan anak memang punya kehidupan pribadi, nggak bisa lu samain sama orang tuanya. Belum tentu karena orang tuanya jelek, anaknya jelek. Belum tentu orang tuanya bagus, anaknya bagus. Nah, itu juga penting tuh. Kalau orang tuanya bagus, orang tuanya soleh-soleha, belum tentu anaknya soleh-soleha. Sama juga kayak gitu. Ketika orang tuanya tidak baik, belum tentu anaknya juga tidak baik. Jadi sangat tidak fair menurut gua. Kesalahan orang tua juga dilimpahkan ke anaknya. Banyak kok anak yang baik berasal dari keluarga yang kurang baik. Banyak juga gitu. Jadi nggak fair nih. Udahlah nggak fair ke Lee Seung-gi-nya, nggak fair ke Lee Dain-nya. Gue sih kasian gitu. Dan sekali lagi kayak meremehkan Lee Seung-gi, kayak nganggep Lee Seung-gi ini nggak bisa milih orang buat dipacarin, padahal kan Lee Seung-gi bukan orang bodoh juga gitu. Itu kalau pendapat gue sih gitu. Gue nggak tahu nih kalian bakal setuju apa enggak sama gue, tapi kalau buat gue kayak gitu. Karena kalau gue pribadi, gue pacaran nih, terus tiba-tiba ada yang ngelarang-larang gue, padahal gue tahu ceweknya baik banget. Gue akan marah, gue akan belain cewek gue lah ya. Iya memang emaknya ngaco, tapi nih anak gak mau ngaco kayak emaknya. Kalau gue pasti gue akan bilang gitu, karena kan sebelum pacaran gue pasti lihat dulu nih orang kayak gimana. Kalau nih orang ngaco nggak mungkin gue pacarin gitu. Nah, itu juga yang gue percaya dari Lee Seung-gi, karena Lee Seung-gi ini udah bertahun-tahun image-nya selalu bersih, selalu bagus. Dia adalah artis panutan sampai sekarang. Udah keluar wamil pun dia tetap tambah terkenal gitu, tidak menurun sama sekali popularitasnya. Jadi kalau gue believe sama Lee Seung-gi gitu. Semoga sih fansnya believe juga. Semoga fansnya Lee Seung-gi di Indonesia sih juga believe ya sama Lee Seung-gi-nya. Karena di Korea ini udah keterlaluan sih. Mobilnya ditaruh di depan rumah Lee Seung-gi. Kalau Lee Seung-gi-nya ngamuk terus dibakar nih mobil, gimana sama Lee Seung-gi? Kalau Lee Seung-gi kesel, kok lu ngatur-ngatur gua gitu. Ya semoga penyelesaiannya baik lah ya. Gue cuma lucu aja sama berita ini, makanya pengen gue bahas di sini gitu. Semoga kalian sepemikiran sama gue. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, silahkan tuliskan pemikiran kalian di bawah, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.